Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Oke, selanjutnya pada materi bayi dan balita kita mengenal yang namanya MTBM ataupun MTBS yang akan masuk ke dalam soal-soal hukum ya. Jadi kalau MTBM itu merupakan kepanjangannya yaitu Manajemen Terpadu Bayi Muda. Nah, manajemen terpadu bayi muda ini merupakan suatu pendekatan yang terpadu dalam tata laksana bayi umur 1 hari sampai 2 bulan, baik yang sehat maupun yang sakit, baik yang datang ke fasilitas rawat jalan maupun yang dikunjungi oleh nakes pada saat kunjungan neonatal ya. Jadi berdasarkan Permenkes RI nomor 70 tahun 2013 tentang penyelenggaraan MTBS berbasis masyarakat, disebutkan bahwa bayi muda usia 0-2 bulan harus mendapatkan 4 macam pelayanan yang termasuk dalam MTBSM, yaitu perawatan esensial bayi baru lahir, pengenalan tanda bayi baru lahir, penata laksanaan bayi berat lahir rendah, serta penata laksanaan infeksi pada bayi baru lahir. Jadi manajemen standar pada bayi muda dilakukan minimal 3 kali ya teman-teman, di mana pertama pada waktu 6-24 jam, lalu 3-7 hari, serta 8-28 hari setelah melahirkan ya. Sebagian besar bayi hanya memerlukan perawatan sederhana ya, seperti menjaga kehangatannya, melihat jalan napasnya harus dibersihkan, dikeringkan, dinilai warna untuk mengetahui kondisinya perlu atau tidaknya rujukan ya. Pertama kita mengenal yang namanya tanda bahaya pada bayi baru lahir dan bayi muda, di mana tanda bahaya ini bisa kita jumpai seperti tidak mau menyusu, ya, kejang, mengantuk atau letargis, frekuensi nafasnya kurang dari 20 kali per menit, lalu atau lebih dari 60 kali per menit, merintih, sianosis. Ya, pada bayi muda dianjurkan untuk melakukan kunjungan tadi 3 kali tadi ya teman-teman di waktu yang sudah disampaikan tadi. Lalu kita bisa lihat ya apa aja yang perlu kita pastikan atau apa yang perlu kita manage untuk bayi muda. Pertama, kita harus periksa kemungkinan adanya infeksi berat ya pada si bayi. Gimana tanda gejalanya itu? Seperti tidak mau minum atau muntah, riwayat kejang, nafas cepat atau nafas lambat, tarikan dinding dada yang kuat, merintih, demam di atas 37,5, hipotermi di bawah 35,5, nanah banyak di mata atau pusar kemerahan sampai meluas ke dinding perut. Itu klasifikasinya termasuk ke dalam infeksi bakteri berat ya, atau penyakit sangat berat. Namun jika gejalanya cuma seperti mata bernanah, pusat kemerahan, pustul kulit, itu lebih ke infeksi bakteri lokal. Lalu jika tidak terdapat salah satu tanda di atas, itu termasuk adalah mungkin bukan infeksi. Kita lanjut menanyakan si bayi itu mengalami diare atau tidak ya. Pertama, kita lihat diare itu diklasifikasikan ada diare dehidrasi berat, ringan, ataupun diare tanpa dehidrasi. Ciri-cirinya ya, kalau diare dehidrasi berat itu cubitan kulitnya kembalinya sangat lambat ya teman-teman, itu di atas 2 detik. Nah, itu yang namanya diare dehidrasi berat ya. Dengan yang lain ciri-ciri diare biasa ya seperti letargis, mata cekung. Lalu jika dia ringan, dia itu kembali cubitan kulitnya itu lambat ya. Berarti sekitar 2 detik ke bawah ya, pokoknya maksimal di 2 detik plus dengan gejala dari diare biasa. Nah, kalau diare tanpa dehidrasi itu biasanya hanya diare saja, tidak disertai dengan gelisah, rewel, mata cekung, ataupun adanya cubitan kulit yang kembali lambat. Selanjutnya kalau kita periksa ikterusnya, ya ini ada pembagian derajatnya teman-teman, di mana derajat 1 itu sampai leher, derajat 2 bagian atas, derajat 3 sampai bawah hingga lutut siku, derajat 4 sampai pergelangan tangan dan kaki, kalau derajat 5 sampai telapak tangan dan telapak kaki ya. Dan klasifikasi ini juga ada ikterus berat, ikterus ataupun tidak ada ikterus. Di mana ikterus berat ini tanda gejalanya adalah timbul kuning pada 24 jam pertama atau lebih dari 14 hari. Kuningnya itu sudah sampai telapak kaki ataupun telapak tangan.
tinjanya berwarna coklat. Nah, sedangkan ikterus saja itu biasanya termasuk ke dalam ikterus fisiologis, yaitu ciri-cirinya ikterus yang muncul di atas usia 24 jam sampai kurang dari 14 hari dan tidak sampai ke telapak tangan ya. Kalau tidak ada kuning berarti tidak ada ikterus. Lalu tata laksana kegawat daruratan itu seperti kita beri oksigen ya. Lalu kita VTP jika perlu, jika terus mengantuk tidak sadar atau kejang, periksa glukosa darah. Lalu beri fenobarbital jika terjadi kejang, beri ampicillin atau gentamicin jika dicurigai infeksi bakteri, rujuk jika pengobatan tidak tersedia di tempat kita. Nah, tadi kita ke MTBM ya, yaitu usia 0 sampai 2 bulan, kita masuk ke MTBS, balita sakit di usia 2 bulan sampai 5 tahun. Sebenarnya tidak jauh beda ya teman-teman, di mana pertama kita harus lihat dulu dia termasuk ke klasifikasi apa. Apakah anak bisa menyusu atau tidak, memuntahkan semuanya kah ya, memuntahkan makanan dan minumannya semuanya, apakah dia kejang selama sakit ya. Nah, perlu penanganan segera jika gejalanya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat ya, ini tuh kita nggak perlu hafal sebenarnya, ini udah ada guideline-nya ketika kita di lapangan. Namun mungkin yang perlu kita ketahui untuk menjawab pertanyaan di UPOM itu lebih kepada pengelompokan atau klasifikasi ini. Nanti disebutkan ciri-cirinya, nanti teman-teman harus tahu itu lebih ke pneumonia berat kah, pneumonia aja kah, atau batuk bukan pneumonia. Apa ciri-cirinya? Lihat di sini. Kalau pneumonia berat itu tandanya adanya tarikan dinding dada. Kalau pneumonia berarti tidak ada tarikan dinding dada serta lebih ditandai dengan nafas cepat. Kalau misalnya batuk bukan pneumonia berarti batuk biasa ya, tidak ada nafas yang cepat ataupun adanya tarikan dinding dada. Di sini juga ada tindakan atau pengobatan yang perlu kita berikan ya jika pneumonia berat itu apa yang kita lakukan ya. Misalnya beri oksigen maksimal 2-3 liter per menit, rujuk segera, dan beri dosis antibiotik pertama ya. Nah, nanti pneumonia seperti apa, lalu batuk bukan pneumonia seperti apa, bisa dibaca di sini. Dan juga selanjutnya kita harus tahu klasifikasi dari diare dehidrasi berat, diare ringan, diare tanpa dehidrasi, diare persisten berat, ataupun diare persisten, serta disentri. Nah, apa nih beda dari 6 klasifikasi diare tersebut? Pertama, kalau diare dehidrasi ringan itu cubitannya kurang dari 2 detik atau kembalinya lambat ya. Dan diare tanpa dehidrasi tentu tidak adanya tanda-tanda dehidrasi dalam kasus diarenya. Lalu diare persisten berat ini, di mana diare ini dengan dehidrasi, namun dia persisten. Persisten ini berarti diare yang sudah terjadi lebih dari 1 minggu ya. Dan kalau disentri itu ada darah atau adanya busa, ada lendir, itu artinya si bayi atau balita itu mengalami disentri. Selanjutnya pengelompokan dari demam ya, ada penyakit berat dengan demam, ada malaria, demam bukan malaria, penyakit berat dengan demam, demam bukan malaria, campak dengan komplikasi berat, campak dengan komplikasi pada mata dan mulut, ataupun campak saja. Gejalanya apa? Biasanya kalau penyakit berat dengan demam itu adanya tanda bahaya ini ya, plus adanya kaku kuduk. Kalau malaria itu lebih kepada pemeriksaan lebih lanjut tentunya, atau adanya kalimat bahwa si keluarga tersebut tinggal di daerah yang terbiasa kejadian malaria atau daerah endemis gitu ya. Kalau demam bukan malaria, otomatis dia tidak tinggal di daerah endemis, hanya demam saja. Dan juga jika ada adanya pemeriksaan RDT ya untuk memastikan apakah ini malaria atau tidak. Lalu kalau penyakit berat dengan demam berarti adanya tanda bahaya kaku kuduk. Nah, kalau ini ada campak dengan komplikasi berat, otomatis adanya keluhan campak ya, ditambah dengan adanya tanda bahaya umum ya. Lalu ada luka di mulut yang dalam atau luas. Campak dengan komplikasi pada mata tentunya adanya nanah pada mata atau luka pada mulut. Kalau campak saja berarti tidak adanya luka tadi ya teman-teman, jadi hanya campak begitu. Nah, kalau DBD biasanya lebih sering adanya kalimat seperti kulitnya ada bintik-bintik merah ataupun dia berada di daerah yang biasanya terjadi DBD ya.
Lalu kalau mungkin DBD itu lebih kepada demam mendadak tinggi atau bintik-bintik perdarahan di kulit, dan kita uji Tomcat ya ternyata dia negatif. Padahal gejala-gejalanya itu seperti DBD nih, tapi pas uji Tomcat dia itu negatif ya. Kalau di demam DBD itu uji Tomcat-nya itu positif. Selanjutnya demam mungkin bukan DBD itu biasanya tidak ada gejala yang menunjukkan arah DBD. Nah, itulah video pembelajaran tentang bayi dan balita part 2. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai ketemu lagi.